Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Kepala Balai Besar MKG Wilayah 4 Makassar atau yang mewakili, Kepala UPT MKG se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili, wartawan dari media cetak maupun online, serta kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya. Kita dapat menghadiri kegiatan press release prediksi musim kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitri selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, pembacaan doa, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG, sambutan Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, sambutan Deputi Bidang Klimatologi, sekaligus pembukaan press release musim kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan, foto bersama, penyampaian materi yang terdiri dari informasi prediksi musim kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan dan perakiraan cuaca selama periode mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang terakhir penutup. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa akan dipandu oleh Saudara Ahdan. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan dibacakan menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Pada hari ini kami berkumpul dalam forum ini untuk menyampaikan informasi penting terkait prediksi musim kemarau di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan dan kelancaran dalam acara ini, agar informasi yang disampaikan dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, pemangku kepentingan, maupun masyarakat luas. Ya Allah, bimbinglah kami agar senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya alam, kekuatan dalam menghadapi tantangan, serta kesabaran dalam setiap ikhtiar yang kami lakukan. Kami juga memohon kepadamu, ya Rabb, semoga musim kemarau yang akan datang dapat kami hadapi dengan kesiapan yang baik. Jauhkanlah kami dari bencana kekeringan, kebakaran hutan, serta dampak lain yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Tumbuhkanlah semangat kebersamaan di antara kami, agar setiap langkah yang diambil selalu membawa manfaat bagi negeri ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahdan atas doa yang telah dipanjatkan. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG. Kepada hadirin dipersilahkan untuk sikap sempurna.
Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak Ai Sudrajat SPMSI, kami persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Bapak Dr. Ardasena Sopahewluakan, yang kami hormati Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beserta jajaran seluruh Polres di Sulawesi Selatan, yang kami hormati Pangdam 14 Hasanuddin, yang mewakili beserta jajaran seluruh Kodim di Sulawesi Selatan, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, beserta seluruh Kepala BPBD di Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Kementerian Lembaga yang berada di Sulawesi Selatan, Kepala OPD dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, Kepala BBMKG wilayah 4 Makassar, kemudian juga kepala para UPT, KUPT, stasiun BMKG yang berada di Sulawesi Selatan, beserta Bapak Ibu peserta press release perakiraan atau prediksi musim kemarau 2025 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semuanya. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah kita dapat bertemu secara daring pada acara press release prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta press release yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan press release prediksi perakiraan musim kemarau tahun 2025. Yang pertama, kami Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan selaku UPT BMKG yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pemberi layanan informasi iklim di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah menyelesaikan membuat prediksi musim kemarau tahun 2025 di Sulawesi Selatan. Banyak hal yang terjadi, kerugian akibat oleh bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, dan itu juga yang terjadi di Sulawesi Selatan tentunya. Dan hal ini tentunya memerlukan antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di kesempatan berikutnya. Untuk itu penting sekali kolaborasi antar stakeholder dalam upaya mengantisipasi dampak negatif akibat bencana hidrometeorologi secara pentahelik. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, pengusaha, dan tentunya juga media yang punya peranan penting dalam menyebarluaskan informasi terkait dengan informasi iklim tentunya. Berdasarkan uraian di atas, maka tentunya sangat dibutuhkan informasi dini terkait informasi kapan musim kemarau atau musim hujan akan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan agar seluruh para pemangku kebijakan dapat mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana iklim ekstrim tersebut. Antisipasi dapat dilakukan bila seluruh stakeholder dapat memanfaatkan dan menginternalisasikan informasi iklim dalam setiap langkah kebijakan secara berkesinambungan. Sehingga cita-cita pemerintah tentunya yang dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita nomor 2 yaitu swasembada pangan, energi, air akan menjadi dan tentunya harapan akhirnya menjadikan masyarakat sejahtera bisa tercapai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim kami yang menyelenggarakan press release dan membuat prediksi musim kemarau atas upayanya sampai pada akhirnya press release hari ini bisa terlaksana. Dan kami juga selaku penanggung jawab kegiatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder peserta press release kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara press release prediksi musim kemarau tahun ini.
Demikian sambutan ini saya sampaikan. Selanjutnya pada Bapak Deputi Bidang Klimatologi, Bapak Dr. Ardasena Sopahiulawakan, saya mohon berkenan untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara press release prediksi musim kemarau tahun 2025 di Sulawesi Selatan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan, sekaligus membuka acara press release prediksi musim kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG kepada Bapak Dr. Ardasena Sopaheluwakan MSC, dipersilahkan. Baik, yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang saya hormati Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta para jajaran hadir lengkap. Yang saya hormati Pangdam 14 Hasanuddin atau yang mewakili beserta jajaran yang saya lihat juga hadir lengkap. Yang saya hormati rekan saya Kepala Balai Besar MKG Wilayah 4. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya para Kepala UPT di Provinsi Sulawesi Selatan, wabil khusus tuan rumah KI Sudrajat selaku KUPT Klimatologi di Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala BPBD di Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Kementerian dan Lembaga di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati juga para Kepala UPD dari tingkat provinsi dan kabupaten kota, dan tentunya para awak media dari Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Ibu hadirin, rekan-rekan forecaster, dan teman-teman BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir bersama dan menyelenggarakan acara press release perkiraan musim kemarau di Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini tanggal 25 Maret tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kaslim, Bapak Ayi, bahwa pentingnya perakiraan musim kemarau ini karena memiliki dampak yang luas secara umum di Indonesia dan juga khususnya di Sulawesi Selatan. Kalau kita tengok belakangan, beberapa tahun belakangan, tahun 2024 yang lalu, mengalami kondisi iklim yang normal. Tahun ini juga kemungkinan besar juga mirip, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari kondisi iklim regional seperti Indian Ocean Dipole ataupun dari ENSO atau El Nino La Nina, sehingga pada tahun 2025 ini Bapak Ibu seperti dipahami dalam khalayak keilmuan iklim, ketidakadaan dominasi dari kondisi iklim regional tersebut menyebabkan bahwa iklim akan cenderung lebih dipengaruhi oleh kondisi musim atau monsun dan juga karakteristik iklim lokal. Sehingga biasanya kemampuan prediksi jangka panjang itu agak sedikit terpengaruh. Nah, dengan demikian, maka update informasi iklim dari BMKG berupa perakiraan musim kemarau seperti yang akan disampaikan saat ini, maupun juga perakiraan musim hujan, maupun update perakiraan iklim berupa perakiraan curah hujan setiap bulan menjadi sangat penting untuk dapat Bapak Ibu update dari waktu ke waktu. Mengingat apalagi kondisi karakteristik geografi di Sulawesi Selatan yang sangat kompleks. Di sisi barat dan timur dari Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Bapak Ibu ketahui, memiliki karakteristik iklim yang berbeda.
pengaruh topografinya juga sangat kuat sehingga mempengaruhi distribusi curah hujan. Wilayah pantai barat seperti Jeneponto, Takalar, Goa, dan seterusnya, masuk Makassar dan Maros. Lalu juga pantai timur, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pajulu, dan juga wilayah utara seperti di Tanah Toraja, Paluku, Luwu Utara memiliki karakteristik iklim yang sangat berbeda. Sehingga ini menjadikan bahwa tidak hanya variasi iklim lokalnya, tetapi juga progresi iklim dari bulan ke bulan menjadi sangat sensitif ketika tidak ada dominasi iklim regional yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk terus-menerus mendapatkan atau meminta update iklim dari BMKG karena kondisi yang cepat berubah dari bulan ke bulan. Nah, tentunya kita tahu bahwa relevansi dari informasi iklim ini sangat penting untuk antisipasi dampak negatif seperti kekeringan, kebakaran hutan, maupun sebenarnya juga ketika kita tahu jauh awal mengenai kondisi iklim, kita dapat tidak hanya mengantisipasi dampak negatif, tetapi kita juga bisa memetik dampak positif dari iklim dengan mengolah sebaik-baiknya keberadaan iklim sehingga kita mendapatkan manfaat. Misalkan ketika kita tahu kapan awal musim kemarau, maka kita dapat tahu sampai kapan kita dapat menampung hujan dalam embung waduk untuk mengantisipasi kondisi kering yang akan datang di pertengahan tahun. BMKG juga mencatat bahwa ketika terjadi El Nino, misalkan terjadi penurunan curah hujan antara 16 hingga 30% di Sulawesi Selatan, lalu juga ketika La Nina terjadi peningkatan curah hujan, tetapi tahun ini dengan tidak adanya kondisi iklim yang dominan, kita memprediksikan bahwa kondisi kemaraunya cenderung normal, akan tetapi juga tidak berarti tidak ada hujan sama sekali, sehingga kita perlu mengelola dengan cermat dan dengan cerdik potensi-potensi sumber daya air dari iklim yang masih bisa kita manfaatkan. Nah, berdasarkan pokok-pokok pemikiran itu semua di atas, informasi yang nanti disampaikan oleh rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan menjadi sangat penting. Kami sangat berharap bahwa informasi tersebut dapat digunakan oleh Bapak Ibu semua, para pemangku kebijakan, untuk merencanakan maupun juga mengantisipasi dampak-dampak maupun manfaat yang bisa kita petik bersama. Sehingga kita bersama dapat mengejar target swasembada pangan seperti tercantum dalam Asta Cita yang kedua. Kita juga dapat mencapai swasembada air, dan kita juga dapat mencapai swasembada energi seperti yang menjadi program pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto. Demikian barangkali sambutan singkat dari kami. Besar harapan kami acara ini bermanfaat. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk meminta update informasi ke rekan-rekan BMKG di Sulawesi Selatan, apakah itu untuk cuaca, apakah itu untuk iklim, apakah itu juga untuk kegempaan. Intinya kami akan semaksimal mungkin coba melayani para stakeholder, Bapak Ibu semua maupun juga masyarakat pada umumnya. Demikian barangkali, lebih kurangnya mohon maaf, mohon izin. Dengan demikian barangkali acara prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, kita ada sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat menyalakan kamera. Kami akan pandu dari sini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3.
Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya yaitu paparan prediksi musim kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan dan dilanjutkan materi perakiraan cuaca selama periode mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang akan dipandu oleh Saudari Mecha selaku moderator. Kepada Saudari Mecha dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta konferensi pers rilis. Izinkan saya, Meice Juandini Lara Tanduklangi, selaku moderator yang akan memandu jalannya konferensi pers saat ini. Kita akan memulai sesi ini dengan mendengarkan secara langsung pemaparan dari narasumber kami, yaitu Mbak Katrina Restumalino, STR MSI, yang akan menyampaikan prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Mbak Restu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mecha atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Perkenalkan, saya Katrina Restumalino. Pada kesempatan ini akan memaparkan mengenai prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. PPT terlihat jelas, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Mbak Restu. Baik. Sebelum saya memaparkan prediksi musim kemarau untuk tahun ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai kondisi terkini dan prediksi dinamika atmosfer laut yang bisa mempengaruhi kondisi iklim di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah grafik dari indeks ENSO. Nilai indeks ENSO pada dasarian 1 Maret 2025 sebesar 0,30 yang menunjukkan kondisi netral. BMKG memprediksi nilai indeks ENSO akan tetap pada kategori netral hingga bulan September tahun 2025. Sejalan dengan nilai indeks ENSO-nya, kondisi anomali suhu permukaan laut atau sea surface temperature di Samudra Pasifik bagian Nino 3.4 diprediksi akan tetap netral hingga bulan September 2025. Berikut ini adalah gambar prediksi pola angin atau streamline wilayah Indonesia pada bulan April, Mei, dan Juni tahun 2025. Angin timuran diprediksi mulai muncul pada April 2025 di wilayah Sulawesi Selatan. Di wilayah selatan Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, angin timuran diprediksi memasuki wilayah kita pada bulan Mei tahun 2025. Kita memasuki pemaparan prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Prediksi awal musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan, awal musim diprediksi terjadi dari bulan Mei hingga Agustus, dengan persentase terbesar berada di bulan Juni dan Juli, totalnya yaitu 58%. Beberapa kota atau kabupaten yang diprediksi lebih awal mengalami musim kemarau, yaitu pada bulan Mei, di sekitar pesisir barat,
yaitu Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Jeneponto. Kemudian sebagian Kabupaten Goa, Maros, Pangkep, hingga Baru. Selanjutnya untuk bulan Juni, beberapa kota atau kabupaten yang diprediksi memasuki awal musim kemarau, yaitu di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagian besar Kabupaten Maros, Pinrang, Toraja Utara, dan Kota Palopo. Untuk bulan Juli, beberapa kota atau kabupaten yang diprediksi memasuki awal musim kemarau, yaitu Kabupaten Enrekang, sebagian besar Kabupaten Tanah Toraja, Luwu, Sidrap, Wajo, Sopeng, sebagian kecil Kabupaten Bone, lalu Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. Untuk bulan Agustus, beberapa kabupaten yang diprediksi memasuki awal musim kemarau, yaitu seluruh Kabupaten Sinjai, sebagian Kabupaten Bone, Wajo, Sidrap, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Perbandingan prediksi awal musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase terbesar perbandingan prediksi awal musim kemarau terhadap normalnya adalah kategorinya sama, yaitu sebesar 42%. Adapun beberapa kota atau kabupaten yang perbandingannya maju atau mengalami musim kemarau lebih duluan dibanding normalnya, dapat dilihat umumnya pada wilayah utara, yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, dan sebagian besar Kabupaten Toraja Utara. Untuk kategori mundur, dapat dilihat umumnya di wilayah selatan, yaitu di Kabupaten Selayar, Jeneponto, Takalar, sebagian Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, dan beberapa wilayah di bagian utara seperti Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tanah Toraja. Prediksi sifat musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase terbesar berada pada kategori normal, yaitu 50%. Adapun beberapa kota atau kabupaten yang diprediksi mengalami sifat musim atas normal, yaitu sebagian besar Kabupaten Takalar, Kabupaten Goa, Maros, dan Sinjai. Sedangkan yang diprediksi bawah normal itu umumnya ada di bagian utara, yaitu di Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara, Pinrang, Enrekang, Sidrap, dan Wajo. Prediksi puncak musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase terbesar yaitu pada bulan Agustus dan September dengan total 79%. Beberapa kota atau kabupaten yang diprediksi lebih dahulu mengalami puncak musim kemarau, yaitu pada bulan Juli, adalah sebagian besar Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Pinrang. Adapun beberapa kabupaten yang mengalami puncak musim kemarau di bulan Oktober, yaitu Kabupaten Selayar, sebagian Kabupaten Wajo, sebagian Kabupaten Sidrap, Luwu, dan Luwu Timur. Dampak dari musim kemarau yang harus kita waspadai adalah bencana hidrometeorologi yang berupa kekeringan, yang dapat memicu banyak efek atau bencana lainnya seperti krisis air bersih,
kurangnya air irigasi hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, berikut beberapa rekomendasi untuk beberapa sektor. Yang pertama, untuk sektor energi yang menggunakan air sebagai pembangkit listrik hingga sektor rumah tangga, sebaiknya bijak dalam pengelolaan dan mengoptimalkan penggunaan air. Kedua, untuk sektor pertanian, perlu pemilihan bibit tahan kekeringan, penentuan masa tanam yang tepat, dan mengoptimalkan penggunaan air irigasi ataupun air sumur. Ketiga, untuk sektor kebencanaan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Perlunya siap siaga dalam potensi karhutla dan memanfaatkan sistem peringatan dini berbasis informasi BMKG. Keempat, untuk sektor lingkungan. Disarankan untuk mengurangi aktivitas berat di luar ruangan, terutama pada pukul 10 sampai 4 sore, untuk meminimalisir terkena sinar UV yang dapat merusak kulit. Jika terpaksa beraktivitas di luar, maka gunakan tabir surya dan tetap menjaga hidrasi tubuh. Terkadang saat musim kemarau bisa berdampak ke penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan karena embusan angin kencang yang juga membawa debu. Kiranya dapat diantisipasi dengan melakukan pemantauan kualitas udara di sekitar. Informasi selengkapnya, Bapak Ibu, dapat mengunduh PDF Buletin Prediksi Musim Kemarau tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan di WhatsApp Mariki. WhatsApp-nya dengan nomor 0811 4169 444. Langkah untuk mendownloadnya, yang pertama, ketika kita sudah save nomornya, ketik info. Setelah ada jawaban otomatis, kemudian kita pilih 6, kita ketik 6, yaitu 6 untuk buletin info iklim Provinsi Sulawesi Selatan. Kita ketik 6, lalu kirim lagi. Kemudian setelah dibalas lagi, kita ketik 6B. Untuk buletin informasi prediksi musim. Jadi cukup ketik yang teks yang bold. Setelah itu akan dijawab dengan dikirimkan link Google Drive yang Bapak Ibu bisa mendownload PDF untuk buku Buletin Prediksi Musim Kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Restu atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Rizky Yuda Pahlawan, SSTMSI, dari Balai Besar MKG Wilayah 4 Makassar, terkait prospek cuaca ke depan, khususnya selama periode mudik Hari Raya Idul Fitri yang akan datang ini. Kepada Bapak Rizky, kami persilahkan. Iya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para peserta press release hari ini. Izinkan saya, Rizky Yuda Pahlawan, selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Meteorologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar, untuk mempresentasikan perakiraan cuaca selama periode mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Mohon izin. Sudah terlihat, Bapak. Ya, baik. Sebelum melanjut ke perakiraan, kami sampaikan terlebih dahulu bagaimana update dinamika atmosfer terkini di wilayah Indonesia. Jadi berdasarkan prediksi gelombang atmosfer di wilayah Indonesia untuk periode mudik Lebaran tahun 2025 ini diperkirakan
gelombang atmosfer MGO aktif sehingga berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu, di gelombang atmosfer ini ada 4, yaitu ada MGO, ada low, ada Kelvin, dan Equator Rossby. Dan pada periode mudik yang diperkirakan aktif yaitu MGO. Kemudian pantauan dari suhu muka laut maupun citra satelit terpantau adanya 2 bibit siklon tropis, 192S di belahan bumi selatan dan 1 bibit 96W di belahan bumi utara. Kemudian jika dilihat dari arah angin di wilayah Sulawesi Selatan masih dominan bertiup dari arah barat. Nah, munculnya bibit siklon di belahan bumi utara ini bisa menjadi pertanda awal akan datangnya masa peralihan atau pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian untuk perakiraan cuaca periode 26 sampai 29 Maret 2025 di wilayah Sulawesi Selatan umumnya cuacanya cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau di sebagian Sulsel bagian barat, meliputi Kabupaten Pangkep, Maros, Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, serta sebagian wilayah Kabupaten Bone. Dan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara, meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, dan sebagian wilayah Kabupaten Sinjai. Jadi Bapak Ibu serta masyarakat yang akan melakukan mudik khususnya ke wilayah Sulawesi Selatan bagian utara perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat. Selanjutnya, untuk periode tanggal 30 sampai 1 April 2025, diprediksi cuaca mengalami peningkatan dengan kondisi secara umum adalah hujan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Sulawesi Selatan bagian barat, Sulawesi Selatan bagian utara, dan Sulawesi Selatan bagian timur. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat meliputi wilayah Kabupaten Pinrang bagian selatan, Kota Parepare, Kabupaten Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar. Untuk wilayah Sulsel bagian selatan meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba. Kemudian untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian utara meliputi wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Toraja Utara, dan Kabupaten Sidrap. Kemudian untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan sekitar Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode tanggal 26 sampai 29 Maret 2025, secara umum arah gelombang menuju ke arah timur dengan ketinggian berkisar antara 0,75 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk gelombang ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter diprediksi tidak berpotensi terjadi pada periode tersebut. Ya, Bapak Ibu hadirin, untuk mengupdate informasi cuaca, Bapak Ibu dapat mengakses melalui aplikasi Info BMKG. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi tersebut pada App Store maupun Play Store. Dan di sana telah tersedia informasi cuaca pada jalur mudik Lebaran tahun 2025.
Sehingga Bapak Ibu yang akan melaksanakan mudik ataupun pulang atau arus balik bisa memanfaatkan aplikasi tersebut agar perjalanan bisa menjadi lebih baik. Fitur-fitur yang ada di aplikasi Info BMKG tersebut tersedia atau menyediakan perakiraan cuaca di sepanjang jalur darat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Bapak Ibu bisa mengset titik awal dan titik tujuan sehingga perakiraan cuaca selama Bapak Ibu mudik dapat tertampilkan hingga 10 hari ke depan. Selain itu juga di aplikasi Info BMKG menyediakan informasi cuaca udara, yaitu terlihat sebaran awan-awan di wilayah Indonesia serta perakiraan ketinggian gelombang di perairan Indonesia. Sebagai ringkasan, untuk cuaca pada periode 26 sampai 29 Maret, umumnya cuaca di wilayah Sulawesi Selatan adalah cerah berawan, sedangkan pada tanggal 30 sampai 1 April 2025 umumnya hujan. Untuk ketinggian gelombang periode 26 sampai 29 Maret berkisar antara 0,75 sampai 1,25 meter, serta Bapak Ibu dapat mengupdate informasi darat, laut, dan udara pada aplikasi Info BMKG. Sebagai rekomendasi, masyarakat dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat melakukan langkah-langkah antara lain mewaspadai terhadap kemungkinan hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat petir maupun angin kencang. Kemudian berhati-hati saat berkendara, tidak berteduh di bawah pohon ataupun tiang saat hujan lebat karena rawan terjadi tumbang. Kemudian saat melewati area perbukitan atau pegunungan, para pemudik perlu mewaspadai akan potensi terjadinya longsor dan terus memantau perkembangan informasi cuaca atau peringatan dini cuaca dari BMKG. Bapak Ibu jika memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor-nomor yang tersedia, baik itu cuaca publik atau cuaca darat, cuaca penerbangan, cuaca maritim, terkait iklim maupun musim maupun gempa bumi, atau Bapak Ibu dapat berkunjung pada website berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya terkait prospek cuaca pada periode mudik ya. Kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bagi Bapak Ibu tamu undangan yang ingin memberikan pertanyaan. Secara langsung boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh juga mengetikkan pada kolom chat. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian asal instansinya, misalnya dari instansi mana ataupun dari media pers mana. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, ada satu raise hand dari Pak Ismanto dari Stamet Toraja ya Pak ya. Baik Pak, kami persilakan Pak untuk menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan. Ya, terima kasih moderator dan pembicara. Mungkin karena ini terkait dengan perakiraan musim dan kami mewakili wilayah Toraja. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, memang sudah ada press release terkait musim kemarau. Mungkin yang perlu kami perlu kuatkan, mungkin ada info dari Stasiun Klimatologi Maros terkait karena di wilayah Toraja ini adalah puncak hujannya itu ada 2 kali, salah satu Oktober dan November serta Maret dan April. Jadi mungkin ini sebagai penguatan gitu, info dari update terkini itu seperti apa? Apakah April ini masih cukup tinggi potensinya gitu berdasarkan update data terakhir? Itu yang pertama terkait meskipun sudah cerita terkait musim kemarau, tapi
wilayah Toraja itu puncak musim hujan itu masih mungkin terjadi di Maret April. Mungkin butuh update data terbarunya dari data terkini. Terus kemudian ketersediaan air di Toraja itu di area pegunungan itu memang tergantung dari curah hujan. Mungkin yang kami ingin tanyakan dan supaya user di Toraja itu juga terinfo, sebenarnya kalau musim kemarau di Toraja itu selain awalnya sekitar bulan Juni itu sampai berapa bulan ke depan. Terus yang ketiga terkait istilah di bawah normal dan atas normal, mohon diinformasikan lagi karena mungkin masih banyak yang belum paham ketika di atas normal musim kemarau itu seperti apa, di bawah normal musim kemarau itu seperti apa. Mungkin itu, terima kasih apresiasi untuk Stasiun Klimatologi Maros dan Balai Wilayah 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ismanto. Saya izin mengulang pertanyaannya mungkin ya Pak. Yang pertama, karena di Toraja itu ada dua puncak, puncak musim hujan ya Pak ini. Dan ada bulan Maret April, maka mohon bantuan ininya untuk apakah bulan April masih cukup tinggi potensi hujannya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan karena wilayah pegunungan itu sangat tergantung pada curah hujan untuk ketersediaan airnya, maka pada periode MK nanti di awal Juni periode musim kemaraunya akan sepanjang apa ya Pak? Berarti ini terkait durasinya. Kemudian yang ketiga ada istilah, mungkin mau minta dijelaskan sedikit tentang istilah bawah normal dan atas normal ya. Ini terkait sifat musim ya. Baik, Mbak Restu, apakah boleh dibantu untuk memaparkan mungkin untuk pertanyaan ketiga terlebih dahulu ya, penjelasan sedikit tentang istilah bawah normal dan atas normal pada periode musim kemarau ini. Kami persilakan Mbak Restu. Baik, terima kasih. Terkait konsep atas normal dan bawah normal, jadi kan ini konsepnya berupa statistik, tapi bisa dijabarkan secara pemahaman di masyarakat. Kalau atas normal, secara statistik berarti curah hujannya itu di atas 115%. Jadi intinya itu, atas normal itu curah hujannya itu lebih dari rata-ratanya. Rata-ratanya itu nilai normalnya itu sekarang kita pakai dari tahun 91 sampai 2020. Jadi selama 30 tahun ke belakang. Kalau bawah normal itu berarti nilai curah hujannya lebih rendah 85% dari normalnya. Jadi intinya kalau atas normal itu lebih banyak hujan dibanding biasanya, dan bawah normal itu curah hujannya lebih sedikit dari normal. Kemudian terkait kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Toraja, sambil saya cek ya Pak ya terkait zoom-nya. Dari yang analisisnya untuk Tanah Toraja itu, saya lihat memang untuk zoom-nya, untuk Tanah Toraja itu zoom-nya 571 ya Pak Ismanto. Nanti bisa dicek di bukunya. Ya, dari analisis tahun 2024 itu kita memang pantau ada di bulan Desember Januari, kemudian dia naik lagi hujannya di bulan Maret April. Untuk tahun 2024 itu naiknya banyaknya di bulan April. Maka dari itu untuk kedepannya kemungkinan juga masih sama potensinya. Apalagi kan seperti yang dijelaskan tadi bahwa tahun ini diprediksi
untuk dinamika atmosfernya itu netral, maka dari itu kemungkinan akan mengikuti pola normalnya. Jadi kemungkinan Maret-April itu masih ada potensi-potensi hujan. Kemudian yang pertanyaan kedua ya, musim kemarau di Toraja. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak Samsul Bahri selaku koordinator data dan informasi terkait pada bulan April ini, apakah masih cukup tinggi potensi hujannya, Pak? Kami persilakan Bapak Samsul Bahri. Atau bisa saya jawab dulu yang pertanyaan nomor 2 ya? Ya, oke, silakan. Iya, untuk musim kemarau di Toraja, baik, untuk zona 571 dan 573 itu kan di wilayah Toraja dan Tanah Toraja dan Toraja Utara. Untuk prediksinya, ini kami prediksi MK-nya itu kan Juni ataupun Juli awal AMK-nya. Kemudian diprediksinya itu hingga bulan Oktober. Prediksinya itu kalau hingga bulan Oktober, jadi bulan November itu sama seperti normalnya juga, itu sudah diprediksi akan berhenti periode musim kemaraunya. Demikian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Restu. Mungkin dari Pak Samsul tadi ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Moderator. Perlu mungkin di sini saya sampaikan dulu ya secara umum. Di sini ada namanya pembagian zona musim dan pola hujan. Mungkin teman-teman dari Polda, dari Dandim, dan di seluruh kabupaten perlu mengetahui bahwa musim hujan di Sulawesi Selatan itu atau pola musim di Sulawesi Selatan itu sangat beragam. Kita bisa lihat contohnya di daerah Sulawesi Selatan itu umumnya ini berwarna kuning. Artinya kalau kami sebutnya, BMKG menyebutkannya daerah-daerah musim hujan monsun. Artinya pada musim bulan Desember, Januari, Februari itu puncak musim hujan. Kemudian untuk ada daerah-daerah tertentu yang misalnya daerah pesisir timur, itu dia tipe musimnya tipe lokal. Indikasinya apa tipe lokal itu? Yaitu puncak musim kemaraunya ada di bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Itu. Kemudian kemarau keduanya ada di bulan November. Nah, begitu juga di daerah-daerah dengan wilayah-wilayah wajo. Ini ekuatorial namanya. Ekuatorial ini artinya daerah yang memiliki dua puncak musim hujan dan dua puncak musim kemarau. Begitu.
Nah, terkait dengan Tanah Toraja dan Toraja Utara, mungkin turun dikit, turun. Kami akan perlihatkan lagi-lagi terus sebaran curah hujan terus sampai di slide di slide ke-29 kalau nggak salah itu. Coba naik. Bukan ya, ini kok ada normalnya ya? Normalnya nggak ada. Oke, untuk di tempat saya ada normalnya. Oke, untuk prediksi April, coba kembali ke ini saja langsung ke prediksi April ya, April, Mei dan Juni. Nah, ini nih normalnya tadi itu. Di atasnya lagi jam. Oke, ini untuk prediksi April, prediksi curah hujan. Mohon maaf ada kesalahan di judul. Ini sesuai dengan judul di atas yaitu April, Mei dan Juni. Nah, untuk bulan April daerah Toraja dan Tanah Toraja itu potensi hujannya masih tinggi karena dia akan memasuki musim kemarau di bulan Juni tadi, bulan Juni dan bulan Juli. Nah, untuk bulan Mei sudah mulai berubah nih. Sisi barat itu sudah masuk musim kemarau dan terpantau curah hujan yang sudah semakin rendah. Namun sisi timur yaitu daerah Senjai, Bone, Wajo memasuki musim hujan. Itulah keunikan dari Sulawesi Selatan. Di sisi barat dan sisi timurnya itu sangat berbeda. Begitu pula dengan di bagian utara, yaitu Luwu Utara, Luwu Timur itu kami sebutkan biasanya hujan sepanjang tahun. Jadi seperti yang dikatakan rekan kami tadi bahwa ketika nanti bulan April di potensi curah hujan sedang hingga lebat perlu kita waspadai pada saat Idul Fitri nanti. Mungkin itu tambahan dari kami. Jika ada yang perlu dipertanyakan bisa di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Samsul dan Mbak Restu ya untuk tanggapannya. Jadi Tanah Toraja mulainya dari musim kemaraunya mulai dari Juni Juli dan diprediksi akan berakhir di bulan Oktober. Kemudian saat ini masih ada potensi curah hujan tinggi untuk daerah Tanah Toraja. Oke, kemudian pertanyaan kedua ada Terima raise kasih. hand. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua ada raise hand dari Pak Mujahidin dari BPBD Luwu Utara. Ada Pak Mujahidin, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu moderator dan terima kasih banyak pada narasumber kita. Saya kira ini adalah hal yang bagus kita sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan saya Mujahidin dari BPBD Luwu Utara. Nah, ingin memperjelas saja kembali bahwa Luwu Utara ini sering kami dengar bahwa tidak memiliki hanya satu musim. Namun tadi di paparan saya kalau tidak salah lihat mungkin ada musim kemarau di bulan Juni kalau tidak salah. Nah, mungkin ini perlu mungkin secara rinci Luwu Utara itu memang apakah tidak ada kemarau atau memang musim hujan sepanjang tahun. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri, apakah tidak ada rilis info cuaca per desa
yang selama ini kan ada per kecamatan. Apakah per desa itu bisa dirilis atau memang hanya sampai di batas kecamatan saja? Ini mengingat bahwa di hampir di setiap wilayah itu, di desa-desa, mengadakan sholat id di lapangan. Nah ini perlu mungkin informasi ke pemerintah desa atau kecamatan untuk disampaikan antisipasi hal-hal itu supaya dalam pelaksanaan hari id-nya nanti dia bisa antisipasi baik itu di masjid atau di lapangan. Mungkin itu saya dari BPBD Luhut Utara. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahidin. Saya izin mengulang pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan yang pertama ingin memperjelas kembali ya Pak. Luhut Utara ini katanya hanya ada satu musim ya. Ada musim hujan sepanjang tahun, tapi kenapa di informasi prediksi musim kemarau kami ada juga informasinya bahwa mulainya di bulan Juni. Ya, betul. Yang ini mungkin mohon bantuan Mbak Restu untuk membantu menjabarkan terkait hal ini, Mbak. Pada Mbak Restu kami persilakan. Terima kasih, saya share screen ya Pak ya. Ini sejalan dengan yang Pak Samsul tadi kemukakan, yaitu mengenai tipe musim yang ada di Sulawesi Selatan. Lihat jelas, Pak? Betul, siap. Baik, nah jadi ini peta buta, jadi hanya menunjukkan batas zone-nya saja, tapi tidak memperlihatkan batas kabupatennya. Tapi untuk wilayah Luhut Utara kan ada di sekitar sini ya Pak ya. Betul. Ya, Luhut Utara itu ada dua tipe pola hujannya. Yang pertama itu yang monsonal, yang dekat dengan Sulawesi Tengah ini. Monsonal itu ya tipenya puncak hujannya itu di sekitar Desember, Januari, Februari. Kemudian ada musim kemarau, yaitu di bulan Juli, Agustus, September. Ini untuk yang zone 575 dan Kabupaten Luhut Utara itu masuk di zone 575. Berarti yang di sebelah utara dari Kabupaten Luhut Utara itu memiliki tipe zone yang seperti ini. Jadi ada memang musim kemaraunya. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Luhut Utara yang bagian agak selatan, yang dekat dengan Teluk, itu tipe pola hujannya itu adalah monsonal 1. Seperti yang dilihat di sini, di kanan bawah, tipe monsonal 1, itu berarti musim hujan sepanjang tahun. Musim hujan sepanjang tahun itu maksudnya, jadi selama dasarian ataupun akumulasi dari 1 bulan, itu umumnya di atas 150 mm. Jadi kalaupun dia mengalami musim kemarau, itu pasti kemungkinan tidak akan panjang seperti kami yang di Makassar ataupun Maros. Jadi biasanya itu musim kemaraunya, kami tidak bisa mendefinisikan itu adalah musim kemarau karena batas curah hujannya itu di atas 150 mm untuk 1 bulan. Nah, terkait yang Bapak katakan tadi, ada yang bulan Juni ya Pak ya? Kemungkinan itu maksud Bapak adalah puncak musim kemaraunya Bapak ya? Di sini, puncak musim kemarau itu maksudnya adalah di mana curah hujannya itu sangat rendah pada periode Maret sampai dengan September. Maret sampai dengan Oktober. Dan walaupun wilayah Luhut Utara ini di zone 574 itu ada pada tipe monsonal 1 tipe musim, tipe 1 musim. Iya, tipe 1 musim. Itu tetap memiliki kondisi di mana curah hujannya lebih rendah.
Maka dari itu dibilang puncak musim kemarau. Betul. Tapi tidak memiliki musim kemarau yang panjang sehingga kita bisa memutuskan itu adalah musim kemarau. Tetapi dia memiliki masa di mana curah hujannya itu lebih rendah. Sehingga, dan kami prediksi itu ada di sekitar bulan Agustus. Curah hujan di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Zone 574, itu akan lebih rendah. Demikian Bapak penjelasan dari saya. Baik, Bu. Saya kembali ke moderator. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak. Iya, terima Baik, kasih Mbak untuk Resto. pertanyaan kedua, mungkin Ya, untuk pertanyaan Ya. kedua mengenai rilis informasi cuaca per desa, apakah tersedia ya Pak ya? Ini untuk mendukung pelaksanaan sholat Ya, Id. betul. Mungkin ini kami minta bantuan Pak Rizky ya untuk membantu menjabarkan terkait hal ini. Ya, baik Bapak Mujahidin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk informasi perakiraan cuaca saat ini BMKG sudah sampai ke level desa atau kelurahan, Pak. Tapi Ya. untuk yang berbentuk infografis, Ya, betul. untuk wilayah Luwu Utara itu masih seperti yang dulu, Pak, dalam bentuk skalanya kecamatan. Dan itu rutin kami kirim ke BPBD Luwu Utara melalui email. Sedangkan untuk Betul. yang level kelurahan atau desa, itu dari BPBD maupun masyarakat di wilayah Luwu Utara bisa mengakses melalui aplikasi Info BMKG ataupun ke website, Pak, cuaca.bmkg.go.id. Nanti tinggal diketikkan atau dicari lokasi kelurahan atau desa yang ingin didapatkan informasi perakiraan cuacanya. Dan informasi cuaca tersebut sudah tersedia hingga 10 hari ke depan, Pak. Siap. Ya, jadi yang Baik. untuk level kelurahan atau desa itu karena jumlahnya ribuan, Pak, jadinya kami sediakan dalam platform aplikasi ataupun website. Sedangkan untuk yang skala kecamatan itu kami kirim langsung ke BPBD Luwu Utara melalui email dalam bentuk infografis. Demikian. Siap. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bagaimana Pak Mujahidin? Apakah sudah jelas? Terima kasih, Bu Raden. Saya kira sudah jelas. Tinggal yang per desa yang perlu saya cari. Iya, betul. Berarti mulai sekarang harus install aplikasi Info BMKG ya Pak ya. Siap. Makasih banyak. Kemudian saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin membacakan. Yang pertama ada pertanyaan dari Izat dari PT Celebes Railway Indonesia. Izin bertanya, tadi dijelaskan dalam aplikasi Info BMKG bahwa kita bisa mengakses perakiraan cuaca perjalanan darat, laut, dan udara. Apakah mungkin nantinya di aplikasi ini kita dapat mengakses perakiraan cuaca untuk perjalanan darat, khususnya jalur kereta api ya Pak ya? Di mana saat ini sudah terdapat jalur kereta api di Sulawesi Selatan. Terkait hal ini, minta kesediaan Pak Rizky untuk menanggapi terkait perakiraan cuaca untuk jalur kereta api, apakah nantinya akan tersedia? Ya, terima kasih Pak Izat atas pertanyaannya. Betul Pak, di aplikasi Info BMKG ataupun di website itu sudah tersedia informasi perakiraan cuaca untuk jalur kereta api. Tetapi untuk saat ini mohon maaf masih tersedianya di Pulau Jawa, Pak. Dan ini memang masukan yang bagus sekali ke kami. Nanti kami sampaikan ke tim IT-nya untuk bisa menambahkan informasi perakiraan cuaca pada jalur kereta api di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan terima kasih Pak untuk masukannya. Saat ini masih tersedianya di Pulau Jawa terlebih dahulu. Jadi, terima kasih Bapak. Iya baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi Pak Isat, kami catat atas sarannya ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, ada dari Pak Darwan dari PT Vale Indonesia. Izin bertanya, apakah BMKG punya prediksi curah hujan per hari untuk 3 mingguan ke depan? Jadi per hari untuk 3 mingguan ke depan ya. Mungkin yang kemudian kami minta tanggapan dari Pak Rizky ya, karena ini terkait cuaca hujan
cuaca prospek hujan per hari, Pak? Ya, baik. Izin Pak Darwan, izin menjawab. Jadi untuk informasi cuaca, kami tersedia hingga 10 hari ke depan, Pak. Dengan step tiap jam pada hari pertama, kemudian 3 jam, kemudian 6 jam berikut, setiap 6 jam. Dan itu tersedia hingga 10 hari ke depan. Sedangkan jika untuk hari ke-11 hingga seterusnya itu masuk ke dalam ranah klimatologi, Pak. Jadi yang tersedia adalah informasi curah hujan dasarian ataupun bulanan seperti itu. Jadi untuk informasi cuaca, range step-nya adalah untuk sampai 10 hari ke depan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bagaimana Pak Darwan? Apakah sudah jelas? Jadi untuk informasi dasarian itu tersedia di Staklim Sulawesi Selatan, tapi dia adalah akumulasi curah hujan selama 10 hari atau dasarian. Jadi Bapak diminta untuk terus mengupdate ya Pak, kalau ingin lebih detail per hari untuk 3 minggu ke depan. Iya, Oke, betul. terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan dari BPBD Maros, Sulsel. Izin Kalaksa BPBD Maros bertanya, mungkin bisa disampaikan langsung ya Pak ya. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya dan boleh disampaikan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Sudah terdengar? Sudah terdengar Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Saya Adeng, Kalaksa BPBD Maros. Izin bertanya, sekaligus menyapa Pak Ayu Sudrajat, meskipun memang kami bertetangga di sini, dan sangat berterima kasih dengan beliau, sangat aktif memberikan informasi kepada kami Ya, terima kasih Pak terkait Wadeng. menyangkut perkembangan cuaca. Ini sangat luar biasa memang sinergitas kami dengan BMKG, karena kebetulan memang beliau berada dan berkantor di wilayah Kabupaten Maros. Izin bertanya Pak Ayu, mungkin memang bukan bermaksud bahwa komunikasi dengan Pak Ayu itu kurang atau bagaimana, tapi mungkin sebagai langkah persiapan kami dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemarin pada rapat kami dengan Bapak Bupati, beliau ingin mendapatkan informasi secara pasti terkait menyangkut pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri, apakah dilangsungkan dilaksanakan di lapangan atau kita persiapkan di Masjid Al-Markas. Semoga kalau kali ini sudah ada bisa jawaban yang pasti yang dapat kami laporkan langsung kepada Bupati untuk kesiapan itu, karena ini mungkin Pak Ayi pernah langsung ikut sholat Id di Kabupaten Maros, sehingga mengetahui persis bagaimana persiapan itu ketika awalnya kita persiapkan di lapangan, dan prediksi bahwa hari itu tidak ada prediksi yang kami bisa jadikan pegangan, sehingga tiba-tiba harus kami pindahkan ke Masjid Al-Markas, yang artinya jaraknya meskipun tidak terlalu berjauhan, tapi untuk mobilisasi massa, mobilisasi jamaah itu cukup berat. Itu yang pertama. Mudah-mudahan di hari raya, mungkin hari ini mungkin bisa dirilis prediksinya, apakah meskipun hujan mungkin malam, itu tidak ada masalah. Tetapi mungkin kalau hujannya terjadi di pagi hari, itu kami memang harus mempersiapkan untuk kegiatan sholat Id itu di Masjid Al-Markas. Dan yang berikut, ini saya mengikuti slide dan slide tadi, saya juga nggak kaget juga ya bahwa ada perubahan yang cukup mendasar dengan iklim, terutama musim kemarau di Kabupaten Maros. Sehingga saya merasa perlu bertanya terkait dua hal. Yang pertama, karena perubahannya itu kalau kemarin itu Pak, di bulan 11 itu masih kering. Nanti pertengahan bulan di akhir bulan 12 pertengahan masuk bulan 12 baru di akhir bulan 11 baru ada hujan
meskipun intensitasnya belum terlalu tinggi, tetapi di pertengahan bulan 11 sampai bulan 12 baru. Sehingga di bulan 11 itu kami masih banyak mendistribusikan air ke saudara-saudara kita, terutama di beberapa wilayah yang ada 4 kecamatan di Kabupaten Maros yang langganan tiap tahun musim kemarau-nya agak panjang, yaitu Kecamatan Lau, Kecamatan Bontoa, Maros Baru, dan Kecamatan Mandai. Ini yang perlu kami tahu seberapa parah tahun ini kalau kita memberikan sebuah analogi perbandingan dengan 2024 dengan 2023, karena 2024 yang pertama kemarin itu lebih parah dari 2024, jadi 2023 itu parah. Apakah tahun ini dibandingkan 2024 atau bahkan 2023 itu lebih parah kondisinya dibandingkan dengan tahun ini musim kemarau-nya, baik secara jangka waktu masa musim kemarau ini maupun intensitasnya. Nah, itu yang perlu barangkali kami pertanyakan supaya kami perlu mempersiapkan diri, karena memang Maros ini sangat rutin dan langganan dengan kondisi musim kemarau yang bahkan di 2023 itu terdampak pada hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Dan terparah itu memang di 4 kecamatan ini yang menjadi langganan, dan tiap tahun kami pasti mendistribusikan air ke saudara kita yang berada di Kecamatan Bontoa terutama dan Kecamatan Lau. Itu barangkali pertanyaan kami, Pak Hai dan Ibu Moderator. Terima kasih. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adeng untuk pertanyaannya. Mungkin saya ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Mohon infonya sebagai pegangan ya Pak. Bagaimana info cuaca di pagi hari ketika pelaksanaan sholat Id? Apakah kami harus mengadakan sholat di indoor ataupun kami bisa melaksanakan di outdoor di lapangan? Terkait hal ini, kami mohon kesediaan Pak Rizky untuk menanggapi terkait info cuaca ketika pelaksanaan sholat Id. Kami persilakan Pak. Baik, Pak. Berdasarkan update hari ini, tanggal 25 Maret 2025, untuk perakiraan cuaca pagi hari, atau bisa kami bilang subuh hari hingga di pagi, untuk wilayah Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk tanggal 30 Maret 2025 berpotensi hujan ringan. Dan untuk perakiraan cuaca tanggal 31 Maret 2025 berpotensi hujan ringan hingga sedang, Pak. Baik, Berarti Pak. itu di pagi hari, Mbak Mas ya? Iya, betul Pak. Dari subuh hingga pagi hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik itu di tanggal 30 ataupun di tanggal 31. Sehingga terima kasih, artinya supaya kami bisa mempersiapkan diri untuk lebih memilih opsi untuk sholat Id di masjid atau di indoor. Terima kasih Pak. Baik Pak. Namun kami tetap mengharapkan ya Pak untuk terus mengupdate informasi kami, karena semakin dekat dengan jarak prediksinya itu keakuratannya jauh lebih baik ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua terkait musim kemarau di Maros ya Pak ya. Itu analoginya bagaimana ya tahun ini? Bagaimana sih tahun ini? Bagaimana perbandingannya dengan 2 tahun belakang? Apakah akan separah 2023 dan 2024 atau bagaimana? Mungkin terkait hal ini, analogi kondisi prediksi musim kemarau tahun ini, kami mohon kesediaan Mbak Restu untuk menjabarkan sedikit Mbak. Persilakan Mbak. Baik, terima kasih pada Bapak Kalaksa BPBD Maros. Untuk di wilayah Maros sendiri, itu kan memang ada 2, saya izin source dulu ya Pak ya. Kalau di Maros sendiri ini kan memang ada 2
eh, zona musimnya, yaitu yang di bagian pesisir barat tadi yang Bapak bilang Lauk, Marusu, lalu kemudian di bagian tengah ini. Tapi umumnya untuk di Maros itu normalnya dia musim kemaraunya memang di Mei Juni dan musim hujannya itu di Oktober akhir hingga atau biasanya di awal November. Terkait bagaimana tahun ini dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya itu tadi kami sudah lihat beberapa, kami melihat analisis datanya memang untuk tahun 2024 musim hujan di Kabupaten Maros itu masuknya di bulan November dan itu masih dari BMKG itu masih dalam kategori normal, masih berada pada range-nya. Jadi tidak terlalu mundur, kemudian juga tidak terlalu maju. Kondisi untuk tahun ini karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa dinamika atmosfernya tahun ini normal, tidak ada kejadian, kemungkinan tidak akan ada kejadian El Nino ataupun La Nina, maka kemungkinan untuk tahun ini diprediksinya normal. Jadi musim kemaraunya itu kemungkinan akan tetap berada di awal musim kemaraunya itu kemungkinan tetap pada bulan Mei ataupun Juni. Berbeda dengan tahun 2023, yaitu pada saat El Nino, itu bisa berdampak mengurangi curah hujan 16%. Sedangkan di tahun 2024 kemarin, di mana ada La Nina di akhir tahun, itu bisa meningkatkan curah hujan sebanyak 20%. Dan kembali lagi karena diprediksinya tahun ini normal, kondisi dinamika atmosfernya pun juga sampai saat ini kami prediksi masih normal, tidak ada anomali yang kejadian dinamika atmosfer yang bagaimana begitu. Jadi ya kemungkinan untuk Kabupaten Maros itu musim kemaraunya akan sama seperti normalnya. Hanya saja memang harus tetap kita mewaspadai di bagian kekeringan, untuk dampak kekeringan seperti krisis air bersih, karena beberapa wilayah di Maros itu ada yang memanfaatkan tada hujan, ada juga yang memanfaatkan air irigasi ataupun air sumur. Pompa. Baik, Mbak Rosco. Jadi secara dinamikanya sudah berbeda juga ya, Mbak. 2023 El Nino, kemudian 2024 itu lebih mengarah ke La Nina lemah, dan 2025 ini diprediksi kondisi ENSO-nya netral ya, Mbak Rosco. Tapi kita tetap harus waspada dan tetap harus bijak ya menggunakan air. Mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Samsul Bahri, Kak, untuk sedikit menjabarkan ya, bagaimana ininya dari sisi hujannya di periode musim kemarau, khusus di periode musim kemarau ini, Pak. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Di layar Bapak Ibu, di sini kami akan menjelaskan secara umum, yaitu di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, pada tahun 2023, kemudian kami membandingkan curah hujan di 2024 dan 2025. Nah, untuk musim kemarau tahun 2025, yaitu kami menjumlahkan curah hujan bulan Mei sampai September. Kemudian kami bandingkan nih, jika dibandingkan dengan tahun 2023, ternyata 2023 itu kita kan mengalami namanya fenomena El Nino ya. Hampir semua Sulawesi Selatan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan. Kemudian pada tahun 2024 kita mengalami namanya La Nina atau penambahan masa curah hujan ya. Penambahan curah hujan yang menyebabkan di akhir Desember itu kita mengalami musim hujan dan banjir di wilayah Maros. Itu untuk Maros ya. Namun secara umum tahun 2023 itu fenomenanya kekeringan, tahun 2024 itu fenomenanya basah gitu ya.
kita kelebihan curah hujan. Nah, untuk 2025 gimana? Untuk tahun 2025 dia berada di tengah-tengah, Pak. Kalau dilihat dari curah hujannya, jadi antara curah hujannya itu ada di 2023 dan 2024. Jadi musim kemarau kita di tahun ini 2025 itu, kalau bahasa mudahnya itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dia normal-normal saja. Itu secara akumulasi, Pak ya. Gitu. Sedangkan untuk sampai Oktober, September, mungkin bisa ditampilkan paling bawah. Lagi terus. Ada yang terus. Ya, ini September ini di atasnya. Tadi. Naik lagi. Peta tadi. Naik sekali lagi. Naik lagi sedikit. Yuk. Coba sampai Iya, ini September. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah curah hujan dari bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, kalau kita lihat di bulan Agustus ini, Bapak Ibu bisa melihat dari sisi barat ini sudah mulai curah hujannya sangat sedikit. Jadi ini menandakan sisi barat wilayah Sulawesi Selatan ini memasuki puncak musim kemarau seperti yang rekan kami katakan tadi. Namun ini secara spasial atau secara wilayah, dia memang daerah barat ini mengalami puncak musim kemarau di Agustus. Kemudian di September sudah mulai curah hujannya sudah mulai ada, tapi masih kategori rendah. Begitu, Pak. Sedangkan untuk Oktober dan November, itu kami akan update lagi setiap bulan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan kembali bulan depan untuk sampai bulan Desember. Jadi prinsip dari prediksi kami adalah bahwa semakin panjang prediksinya itu biasanya peluangnya itu sangat kecil. Jadi makanya kami selalu menyarankan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengupdate, karena dengan kita mengupdate informasi maka keakurasi prediksi kami juga akan lebih besar, Bapak Ibu. Jadi begitu Pak Kalaksa Maros, bahwa untuk tahun ini 2025 kita insya Allah dia di normal, artinya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Begitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Samsul ya terkait tambahannya. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ya mungkin ya Pak. Ada izin bertanya dari BPBD Makassar. Mohon izin mungkin bisa open mic untuk menyampaikan secara langsung dari Bapak Ibu BPBD Makassar. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Meci sebagai moderator. Sebenarnya pertanyaan kami telah terjawab tadi ya. Ada dua pertanyaan kami akan lebih spesifik lagi untuk Kota Makassar. Sama pertanyaan dengan Pak Kalaksa Maros. Izin perkenalkan diri, saya Hendra, Kalak BPBD Kota Makassar. Ya, sama pertanyaannya dengan Pak Kalaksa Maros. Pak Kalaksa Maros mohon izin bahwa hari ini unsur pimpinan yang ini akan melaksanakan rapat persiapan Sholat Idul Fitri, sedangkan tadi kami sempat lihat ya ada bahan slide yang menunjukkan bahwa di Kota Makassar itu prediksinya, prakicunya pada tanggal 29 hingga tanggal 1, kalau tidak salah ya, itu hujan lebat sampai sangat lebat kalau tidak salah. Jadi mohon konfirmasi ulang supaya kami setelah rapat ini juga akan melaporkan ke Bapak pimpinan. Dan tadi sama pertanyaannya di waktu kapan pakai cuter supaya jika memang kemungkinan besarnya akan terjadi itu bisa dialihkan pusat pelaksanaan sholat Id tingkat Kota Makassar.
Nah, itu pertama. Dan yang kedua, senang sekali tadi mendengar jawaban bahwa di Maros pada saat musim kemarau itu normal, tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Karena sumber air kami dari Maros, Pak Kalak. Kami dari Maros. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya, pertanyaannya sudah terjawab. Artinya memang kita perlu mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan yang terjadi pada tahun 2023 kemarin, ada 13 juta liter ya kami distribusi, itu sangat panjang. Dan kami mohon konfirmasinya lagi, durasi musim kemaraunya itu kalau saya lihat kan, ulangi, puncak musim kemaraunya kan di bulan Agustus kalau tidak salah. Nah, durasinya itu dari bulan berapa sampai bulan berapa. Tapi secara umum tadi kami sudah kami sudah agak cukup tenang ya, cukup tenang karena informasi dari Pak Bayu tadi adalah menyampaikan bahwa tidak terlalu mengkhawatirkan lah seperti tahun 2023. Mungkin itu pertanyaan dari Kota Makassar, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Jadi meskipun prediksi musim kemarau 2025 ini tidak separah 2023 ya Pak ya, tapi kita harus tetap berkolaborasi ya antar instansi, kemudian akademisi, masyarakat dan sebagainya untuk merencanakan ataupun mengantisipasi dampak yang timbul. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih spesifik mungkin untuk Kota Makassar, jangan ragu untuk menghubungi kami Pak. Nanti kami akan berikan yang khusus untuk kabupaten yang Bapak Ibu inginkan atau butuhkan. Mungkin ada terakhir ada penekanan atau penegasan terkait prospek cuaca dari Pak Rizky. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya. Jadi untuk perakiraan cuaca di Kota Makassar pada Hari Raya Idul Fitri, baik tanggal 30 pagi maupun tanggal 31 pagi, di wilayah Kota Makassar juga serupa dengan Kabupaten Maros, Pak. Jadi berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk pagi harinya, Pak. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama Pak Hendra. Baik, pertanyaan dari Pak Hendra tadi mungkin adalah pertanyaan yang terakhir ya dari sesi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum tersampaikan, boleh menghubungi kami. Iya, mohon kesediaan Bapak Ibu juga untuk mengisi presensi pada kolom chat yang sudah kami sebarkan. Mungkin yang terakhir ada closing statement dari Pak Ai untuk memberikan himbauan kembali. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mece. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kehadiran pada acara press release ini. Saya sangat mengapresiasi dan harapannya tentunya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberikan dampak yang positif buat kita semuanya. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan kami BMKG memberikan informasi prediksi atau perakiraan jangka pendek yang cuaca, kemudian perakiraan jangka panjang yang iklim. Nah, filosofi atau hakikat dari sebuah prediksi atau perakiraan itu adalah hanya dua kemungkinannya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah ya benar. Jadi perakiraannya hanya dua. Jadi risikonya itu hanya dua itu. Itu yang perlu saya pahamkan pada teman-teman semuanya. Tetapi yang paling penting sebetulnya buat kita cermati, apa yang harus kita lakukan ketika perakiraannya salah. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika perakiraannya benar. Maka titik poinnya adalah di warning atau di kewaspadaan. Namanya perakiraan kemungkinannya hanya dua, tidak ada yang lain-lain. Ya, jadi kemungkinannya hanya benar atau salah. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika perakiraannya benar? Apa yang harus kita lakukan ketika perakiraannya salah? Itu yang paling penting menurut saya ketika menyikapi sebuah informasi perakiraan. Kemudian yang kedua, informasi kami BMKG akan sangat bermanfaat, akan terasa manfaatnya apabila Bapak Ibu sekalian menerapkannya, mengaplikasinya di dalam kebijakan-kebijakan dan kegiatan Bapak Ibu sekalian sehari-hari.
Tentunya ini yang paling kami harapkan, berbagai media kami sediakan. Yang paling up to date sekarang kami mempunyai informasi info BMKG di Android, bisa juga di iPhone atau dengan sistem iOS. Silahkan betul-betul itu dimaksimalkan di masing-masing Bapak Ibu, karena dengan informasi berada di genggaman tadi, Bapak Ibu dalam waktu kapan saja, di mana saja bisa mengakses informasi kita lengkap. M-nya ada, klimatologinya ada, jadi meteorologinya ada, klimatologinya ada, geofisikanya pun ada, bahkan di dalam info BMKG kami juga menyediakan informasi tentang gejala-gejala atau akibat bencana Gunung Merapi dari segi meteorologi dan klimatnya. Di situ lengkap semuanya. Jadi harapan kami, silahkan Bapak Ibu sekalian menginstal, mendownload, dan mengaplikasikan informasi kami di aplikasi BMKG. Bila ada sesuatu hal yang kurang pas atau melakukan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silahkan Bapak Ibu semua menghubungi info atau nomor-nomor kontak BMKG yang berada di seluruh Sulawesi Selatan. Kami tentunya selaku BMKG siap memberikan informasi kepada seluruh stakeholder. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi apabila ada yang hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Lebaran Idul Fitri. Sebelum waktunya juga mungkin kami juga mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sekali lagi dengan demikian maka mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya kira demikian, Bu Mece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ai atas statementnya. Statement dari Pak Ai menandakan berakhirnya sesi ini. Terima kasih atas kesediaan dan perhatian Bapak Ibu. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya izin menutup dengan sebuah pantun. Boleh dibantu cakep mungkin ya. Buat nanas, buat cherry. Buat rujak enak sekali. Cukup sekian diskusi hari ini. Update terus informasi BMKG kembali. Mantap. Satu lagi. Makan durian bersama Tiga juga Aura boleh, Kasih. tiga juga boleh. Cantik. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri selaku MC. Baiklah, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada Saudari Mece yang telah memandu sesi materi dan diskusi. Bapak Ibu peserta, demikianlah rangkaian acara press release prediksi musim kemarau tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin undangan yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengingatkan untuk mengisi absensi yang tersedia pada kolom chat. Karena tidak mau kalah dari moderator, saya juga ada sedikit pantun. Minta tolong untuk cakepnya. Susu makan ikan bandeng. Makannya pakai rantang. Musim kemarau akan segera datang. Mari selalu bersiap. Lebih dan kurangnya kami dari panitia undur diri. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para Dandim dan para Kapolres dan para teman-teman BPBD semuanya dan stakeholder. Terima kasih. Gimana, Boy? Semangat. Udah ya.